Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat kita yang di rumah ataupun di mana, karena memang melalui streaming, saya hanya dengan beberapa petugas di sini, izinkan saya untuk membuka masker supaya bisa lebih jelas pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan dalam situasi pandemi COVID ini. Tanpa mengurangi pelayanan kita semua, maka saya membuka masker supaya bisa Ibu Bapa untuk mengenal dan bersama-sama dalam pelayanan ibadah kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi kondisi sekarang dengan ketat protokol kesehatan 5M, pelayanan firman Tuhan disampaikan melalui alat multimedia atau alat IT. Firman Tuhan begitu cepat bisa diberitakan, tidak lagi tatap muka. Pemberitaan firman Tuhan kepada siapapun dan di setiap waktu. Saudara-saudara jemaat dari manapun bisa kita memilih channel atau YouTube pelayanan streaming. Maka pemberitaan firman Tuhan tetap fokus kepada tugas dan pelayanan. Bukan lagi para pelayan datang, tetapi tidak ada lagi hambatan karena sarana prasarana pelayanan saat ini. Maka melalui pelayanan multimedia ini, pelayan firman Tuhan menyapa ibu bapa dan saudara-saudara, supaya kita tidak putus asa, tetapi kita fokus kepada penerimaan firman Tuhan yang menjadi semangat kekuatan dan penghiburan kita dalam situasi hal yang kita hadapi pada saat ini. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita sebagaimana dalam tema yang dikatakan, pergilah, beritakanlah firman Allah. Borhat mamaritahon barita nauli. Sebagaimana dalam Mazmur Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah
mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, salam sehat kita semua. Di dalam situasi keadaan kita di rumah atau isolasi mandiri atau di rumah sakit, semua jemaat HKBP Resort Menteng Jalan Jambu dan jemaat-jemaat HKBP dan orang-orang saudara-saudara yang percaya yang mendengarkan firman Tuhan dari manapun, jemaat HKBP Menteng Atas dan juga HKBP Sukapura yang bersama-sama beribadah di resort ini. Di dalam minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan. Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Bagaimana kita dalam situasi keadaan ini supaya memang firman Tuhan itu sampai. Tidak lagi pergi secara fisik, tetapi firman Tuhan yang datang menyapa kita melalui multimedia dan juga alat-alat IT menyapa kita. Sehingga kita boleh semangat, boleh kita sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi yang kita alami dalam minggu ini, dari hari ke hari dan bahkan hari ke depan suatu hal yang belum pasti. Tetapi semakin menakutkan juga. Berita di rumah sakit kita dengar full kamar. Di UGD juga full. Berita medsos yang kita lihat dari keluarga-keluarga kita dan orang-orang lain antri di tempat penguburan terpapar COVID. Yang membuat kita semakin khawatir. Semakin kita paranoid, bahkan sedikit-sedikit mungkin kita semprot dan di mana-mana pun kita saling mencurigai. Karena kita tidak tahu dari siapa dan apa dan bagaimana di waktu kapan. Sehingga tetap kita waspada. Sehingga kita tetap di dalam kekhawatiran. Tetapi Ibu Bapak, saudara-saudara, biarlah situasi kondisi ini. Bahwa kita menjadi ada perenungan, ada hikmat bagi kita, proses pembelajaran bagi kita. Ternyata Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup sehat berharga. Argado HP hahi pasoni. Argado HP hahi pason nanilehon ni dibata bertahun-tahun sesudah kita mengalami perjalanan hidup bahkan usia yang sudah lanjut usia. Bertahun-tahun kita hidup sehat sekalipun ada sakit penyakit. Tetapi sakit penyakit pandemi COVID ini yang mengkhawatirkan kita. Maka ada hal perenungan sebelum kita sampai kepada firman Tuhan ini. Ada 3 hal menjadi suatu perenungan betapa berharga hidup sehat. Masayargado HP hahipason nasihat debata naik toktong kita madok mauliate. Naparjulu sadar bahwa makin banyak yang belum kita ketahui. Sadar mahita HP gabeta boto magodang do HP nasota boto do pihak kana masa di portibion. Godang do PHP na ikon si parsia jarata kita belajar dan mengetahui ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Akal pikiran kita tidak mampu untuk memahami arti hidup ini. Kita sadar. Ini yang pertama Ibu Bapak. Supaya kita sadar dan belajar lagi dan meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tahu hidup itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Dan yang kedua Ibu Bapak, betapa berharga hidup sehat argado hahipasoni HP alanima molota adopi akan amason. Kalau kita menghadapi segala peristiwa yang terjadi pada saat ini kepada ibu, bapak, saudara-saudara, suami dan istri dan anak-anak terbaring di rumah sakit, terbaring
isolasi mandiri di rumah kita masing-masing. Ini adalah ujian iman. Ini adalah ujian iman. Sekali lagi, ujian iman, kesabaran, ketabahan, ketekunan, kesetiaan kita teruji dalam segala hal. Biarlah kita bisa memenangkan ujian ini. Biarlah bisa ibu bapak di saat merenungkan di rumah isolasi, di rumah sakit terbaring, yang ibu bapak mendengarkan khotbah ini, mendengarkan apa yang saya sampaikan, ujian iman. Sabarlah, tabahlah, setialah, dan jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah kalah semangat. Jangan pernah khawatir dan takut. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudara yang mengalami pandemi COVID terutama, yang mengalami isolasi di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun, yang tidak kita kasih tahu kepada orang lain, supaya kita merenungkan saat dan waktunya kita pasrah diri kepada Tuhan. Bukan menyerah, tetapi pasrah diri kepada Tuhan, supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Maka itulah saudara-saudara perenungan kita sebelum kita sampai kepada firman Tuhan. Maka dalam konteks pemberitaan firman Tuhan yang kita lihat di sini, ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana murid ikut kemana saja. Bagaimana kita sebagai murid Yesus dalam situasi keadaan apapun, supaya kita mendengar dan siap untuk pergi, disuruh dan mengikutinya di saat Yesus turun lapangan, datang mendekat kepada kehidupan manusia, ke dalam kehidupan kita, keseharian kita, sehingga kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, melihat dan belajar dari sang guru apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dia perbuat, apa yang dia nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin kita ibu bapak jauh, kita berada di rumah sakit, kita berada isolasi mandiri, tetapi situasi keadaan ini juga bisa menjadi kesaksian bagaimana kita bisa memberitakan kasih karunia Tuhan. Sekalipun kita terbaring, tetapi di dalam kesabaran, ketabahan kita, dan merenungkan hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan memberikan tanda mujizat, kalau Tuhan melakukan mujizat apa yang kita lihat, mungkin bahwa itu membuka hati iman kita. Kalaupun mungkin mata hati orang, yang buta disembuhkan, tetapi mata hati kita juga untuk melihat, merasakan pertolongan hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan jamahan Tuhan, hanya dengan sambutan Tuhan. Kita boleh kuat, kita boleh sabar dan tabah. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang disuruh oleh Yesus kepada murid-murid dalam situasi keadaan kehidupan kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan dan mempraktekkan dalam hidup kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari dari Yesus. Mereka diutus berdua-dua supaya saling menopang, supaya mereka saling satu sama lain sebagai rekan kerja yang handal, yang siap untuk saling membackup dalam pelayanan. Mereka diajar untuk bergantung kepada kuasa yang Tuhan Yesus berikan, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan, tidak mengandalkan bahwa mereka mengandalkan apa yang ada pada mereka, tetapi mengandalkan kuat kuasa daripada Allah. Mereka harus belajar fokus kepada tugas panggilan mereka, yaitu memberitakan berita pertobatan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Itu berarti saudara-saudara, di antara kita yang sakit, di antara kita mungkin ada kekhawatiran, di antara kita ada mungkin keresahan, ada menjadi pertanyaan, ada apa ini Tuhan? Tetapi firman Tuhan yang datang menyapa kita di tempat kita masing-masing, di tempat tidur kita masing-masing, di isolasi kita masing-masing. Firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita tetap
teruji di dalam iman, kita bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau Yesus berkata, dikatakan kepada murid-murid, pergi, beritakanlah. Tetapi saudara-saudara, supaya seorang pengikut murid yang baik dan yang setia, fokus kepada tugas dan panggilan, bukan kepada apa yang terjadi, bukan kepada masalah yang kita alami, penderitaan, sakit, penyakit, pandemik ini, atau mungkin sekalipun dalam konteks firman Tuhan pada saat ini, supaya mereka tidak fokus kepada hambatan, atau terjadi karena penolakan, atau mungkin karena suatu nafkah dan kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi mereka fokus kepada pelayanan. Sebagaimana dia katakan itu, jika kamu memang mau pergi dan memberitakan firman Allah, supaya jangan direpotkan dengan sesuatu apa yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, para murid Yesus, bahwa dikatakan jika ada yang menolak pemberitaan murid Tuhan Yesus, atau ada yang menolak itu, sekaligus melatih diri mereka dalam pelayanan yang diterima para murid, membuat mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mudah putus asa, tetapi fokus kepada pelayanan. Bagaimana mereka memberitakan kabar baik, bagaimana mereka memberitakan kabar kesukaan, supaya setiap umat itu tetap sabar dan tabah dalam situasi keadaan. Melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang menjadi fokus bagi murid-murid Yesus. Apapun ancaman, apapun tantangan, apapun masalah yang dihadapi, yang pertama dan terutama, tetap semangat, tetap sukacita, jangan mundur, jangan bersungut-sungut, supaya hambatan itu juga, dengan hal hambatan itu mereka teruji, mereka terpercaya untuk melayani. Itu yang kita lihat dulu pertama. Dan yang kedua, apa yang dikatakan saudara-saudara, melakukan tugas dengan baik dan tulus, supaya juga bukan menjadi penghalang dalam tantangan dari luar, tetapi juga tantangan dari dalam. Apa yang dikatakan, supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali fokus, dikatakan tongkat, berarti alat, apa yang menolong, apa yang bisa dipergunakan. Hari ini kita saudara-saudara sudah ditolong dengan tongkat, yaitu menyampaikan firman Tuhan dengan streaming. Pelayanan firman Tuhan dengan Zoom, pelayanan firman Tuhan dengan apa yang bisa disampaikan dengan WA, juga dengan apa yang disampaikan dengan YouTube yang boleh kita pilih untuk menguatkan, untuk meneguhkan, supaya semangat, supaya tetap sukacita di antara jemaat. Karena itu para pemberita firman Tuhan sekarang tidak lagi mempersoalkan apa yang menjadi bekal, apa yang menjadi uang dalam ikat pinggang. Jangan pun, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Itu berarti Ibu Bapak, supaya jangan dari diri para pelayan, supaya dari diri kita sendiri, setiap orang jemaat tidak lagi mempersoalkan makanan, tidak mempersoalkan lagi diri kita sendiri, tetapi kita bersandar kepada bagaimana kasih karunia Tuhan itu tetap sampai kepada kita, sampai kepada jemaat. Maka hari ini Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat yang terbaring di rumah sakit, jemaat yang terbaring juga di rumah kita isolasi mandiri, atau keluarga Ibu Bapak, suami dan istri dan anak-anak, kita boleh menerima firman Tuhan dan tinggal di rumah kita. Itu berarti saudara-saudara, rumah kita dimulai dengan persekutuan kita, saudara-saudara. Maka pemberitaan firman Tuhan itu, memberitakan kabar baik itu, ternyata saudara-saudara bukan dengan hanya menyampaikan ayat-ayat atau nas firman Tuhan, tetapi perwujudan daripada aplikasi dari firman Tuhan, yaitu cara hidup, perilaku hidup kita, melalui persahabatan, melalui persaudaraan, melalui penerimaan kita dengan orang lain atau care dan share, melalui percakapan dan sapaan-sapaan kepada saudara-saudara dengan kata-kata Facebook, WA, dan juga dengan ungkapan-ungkapan YouTube yang memberi pengharapan dan sukacita.
bukan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang, sehingga melalui keramah tamahan, hospitality kita terhadap siapapun dan dimanapun, itulah juga panggilan kita sebagai murid, sebagai pengikut Yesus. Karena itu saudara-saudara, bahwa kabar baik juga boleh dengan pemberitaan, dengan aksi dan perbuatan sebagai salah satu contoh perbuatan kepada mereka yang berkekurangan, bukan karena kita menolong karena kita kaya, tetapi karena kita kaya kasih karunia Allah dengan menolong sesama dengan apa yang dapat kita lakukan. Ini salah satu contoh kepada saudara-saudara kita yang sakit di rumah atau isolasi, dengan kata-kata penghiburan, dengan firman Tuhan, dan juga dengan ucapan kami berdoa untuk saudara-saudara tetap semangat, tetap kuat, tetap di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam pengabaran Injil adalah sebenarnya orang butuh kehadiran kita. Kehadiran saudara-saudara seiman adalah cara Tuhan untuk saling menguatkan kita. Itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita dan sekaligus juga pemberitaan firman Tuhan. Kehadiran kita dengan merasakan ikut dengan apa yang dipergumulkan oleh jemaat dan saudara-saudara. Karena itu Yesus memanggil kedua belas murid itu, mengutus mereka berdua-dua, memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Berpesan kepada mereka dikatakan jangan membawa apa-apa. Itu berarti saudara-saudara supaya kita jangan menjadi memikirkan beban-beban diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita hadir bersama-sama dengan orang lain di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan pengabaran Injil, dalam pelayanan kita bukan kita lagi berangkat, tetapi firman Tuhan itu bagaimana sampai di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh saudara-saudara bagi jemaat HKBP, apa yang kita lihat bahwa pemberitaan daripada Nommensen, bagaimana kita lihat itu sebagaimana contoh Nommensen masih muda dari Jerman Nostrat di umur 20 tahun melamar menjadi penginjil. Di umur 27 tahun ditahbiskan pendeta, dan umur 28 tahun misionaris pemuda Jerman datang ke Indonesia dengan perjalanan yang begitu jauh sampai 6 bulan dan juga dengan sarana prasarana yang minim, tidak seperti yang kita alami sekarang. Tetapi dia sebagaimana apa yang dia janjikan dalam hidupnya, dia mau bersama-sama dengan orang-orang yang belum mengenal Injil. Dia mau bersama-sama dengan orang Batak sehingga orang Batak mengenal kabar baik itu. Itu salah satu contoh ibu bapak saudara-saudara. Karena itu kehidupan kita bisa mendatangkan sukacita. Kehadiran ibu bapak saudara-saudara dan jemaat dan para pelayan adalah untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman percaya kita. Saudara-saudara, jika ada tantangan, jika ada pergumulan ditolak dan tidak diterima seperti apa yang dialami oleh Yesus, dan itu juga terjadi dialami oleh murid-murid Yesus. Tetapi apa dikatakan? Jikalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke tempat lain. Itu berarti saudara-saudara kita mulai dari rumah setiap orang percaya menjadi tempat misi pelayanan. Dimulai dari rumah kita, rumah sendiri menjadi Yerusalem kita sendiri. Berangkat ke Judea, berangkat ke tetangga dan lingkungan di mana kita ada. Di situ menjadi kesaksian dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sapaan kita, dalam kasih kita, seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan, jika disuruh pergi ke seluruh dunia, dunia dalam arti adalah kehidupan di mana ada kita berada. Di situ kita menjadi pegabar-pegabar Injil dalam arti Injil yang kita terjemahkan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan, bahwa kita adalah hadir bagi sesama orang lain.
Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami dalam situasi keadaan pandemi COVID ini, dalam keadaan jemaat yang terbaring di rumah sakit atau di rumah, atau isolasi, atau di antara suami dan istri dan anak-anak yang kita kasihi dan mengasihi kita, saudara-saudara ingatlah, sekalipun ada tantangan dan pergumulan, sekalipun tidak semua mungkin menerima firman Tuhan itu, sekalipun kita ditolak dan tidak mau mendengarkan kabar baik, maka dikatakanlah, di situ dikatakan keluarlah dari situ, kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ingat saudara-saudara, tidak semua tanah subur, tidak semua alam, cuaca dan lingkungan untuk mendukung pelayanan dan kebaikan ibu bapa saudara-saudara. Ingat perumpamaan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus tentang benih yang tumbuh di tanah yang beragam-ragam dalam Matius 13 itu. Tetapi saudara-saudara, ingatlah, memang kalau tidak semua halakna burju roha, dak sudi HP burju tobok, dak sudi HP burju adong do idaon songon na burju, adong do na dipa burju-burju, adong do songon berengon na sandiwara ngoluna, alai ingot mah, adong doa kana burju dipakai Tuhani. Ada orang yang baik hati menjadi khotbah bagi renungan bagi kita, yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita pikirkan, sebab Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarlah dari beban-beban pergumulan. Kita jangan fokus kepada pergumulan-pergumulan. Jangan fokus kita kepada masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi atau situasi karena pandemi COVID ini. Tangan Tuhan panjang untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, bahwa firman Tuhan menyapa kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling ke desa-desa untuk mengajar dan mengutus murid-murid dengan memberi kuasa-kuasa. Karena itu saudara-saudara, setiap orang percaya adalah pekabar Injil melalui perkataan, perbuatan dan pekerjaan kita masing-masing. Maka dalam tugas dan fungsi kita masing-masing, disitulah Injil diberitakan. Dalam fungsi kita masing-masing sebagai suami dan istri, sebagai pekerja di rumah kita masing-masing, atau di kantor, atau di pemerintahan, atau di swasta, maka disitulah kita memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Supaya kita memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mengenal kasih karunia Tuhan. Supaya kita juga mengusir roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu persekutuan kita dengan orang lain dan sesama. Mengoles minyak dengan orang sakit dikatakan berarti apa yang bisa kita lakukan untuk tindakan meringankan beban orang lain. Menyembuhkan berarti adalah bersama-sama mendampingi mereka, bersama-sama menguatkan mereka dalam situasi keadaan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi keadaan apapun, kita terpanggil dengan tugas dan pekerjaan kita, andalkan iman. Dalam situasi keadaan apapun, mari kita andalkan iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang menguatkan kita. Dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menyertai kita dalam situasi keadaan apapun. Biarlah kita hanya bersandar kepada Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang sedang isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, sabar, tekunlah, semangat, sukacita. Tuhan menyertai ibu bapa dan saudara-saudara dan anak-anak kami. Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada jemaat dimanapun. Apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah. Tetapi pasrah kepada Tuhan. Ujian iman kita bersama-sama. Maka kita saling mendoakan dan saling menguatkan
dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan menyapa, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberikan semangat dan sukacita bagi ibu bapa, saudara-saudara. Lebih besar kasih karunia Tuhan dari pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit yang kita alami, yang sedang terbaring di rumah sakit, atau juga di rumah kita masing-masing diisolasi. Tuhan menyertai dan melindungi kita masing-masing. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan doa syafaat untuk kita semua yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Demikian informasi supaya bagi setiap keluarga, pribadi dan saudara-saudara kita yang mengalami pandemi COVID atau isolasi mandiri di rumah atau outname di rumah sakit, supaya kita nanti menyebutkan nama kita masing-masing, suami dan istri dan anak-anak dan keluarga yang kita kasihi yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah isolasi, supaya di saat saya berdoa nanti, saat teduh sejenak, katakan nama ibu bapak, saudara-saudara, karena begitu banyak, hampir 60 jemaat HKBP Menteng Jalan Jambu, dan juga ada jemaat dari Menteng Atas, dan juga mungkin jemaat dari Sukapura, dan yang lain-lain. Di saat saya berdoa, ibu bapak nanti menyebutkan nama ibu bapak, saudara-saudara, putra-putri kita. Di saat saya merenung sebentar, di saat saya mengatakan untuk doa syafaat kita kepada orang-orang sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan. Firman Tuhan pancar dan tetap diberitakan oleh hamba-hambamu dengan multimedia streaming dan juga YouTube, dan juga dengan hasil ilmu teknologi ini menjadi alat Tuhan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang memberi semangat, sukacita dan penghiburan dan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Sehingga firman Tuhan itu yang datang dan berjalan menyapa kami. Firman-Mu ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di dalam setiap ibadah streaming. Maka pada saat ini Tuhan, kami berdoa firman-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Maka pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak dengan pandemi COVID ini. Kami doakan bapak-bapak dan ibu-ibu, suami dan istri dan anak-anak. Sejenak kami Tuhan untuk menyampaikan nama-nama kami sendiri, suami, istri dan anak-anak kami. Jamah Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Supaya mereka sabar. Supaya mereka kuat, supaya mereka berdiri teguh dan tidak akan goyah iman mereka. Supaya mereka sabar, supaya mereka tekun, supaya mereka merenungkan hidup sehat berharga. Hidup sehat adalah karunia Tuhan. Kami sampaikan nama-nama kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuat kuasa daripada firman-Mu yang menyembuhkan. Biarlah penebusan karena salib Kristus, karena darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah. Itulah andalan kami Tuhan. Yang memberi kesembuhan, pemulihan kesehatan kepada ibu bapa, suami dan istri dan putra-putri kami dan orang tua kami. Orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami.
yang sedang terbaring di rumah sakit di ICU, yang terbaring Tuhan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing atau dimanapun. Engkau tahu Tuhan di mana mereka berada terbaring. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan setiap orang yang mengalami pandemi COVID ini. Jamahan Tuhan, pelukan kasih Tuhan, sentuhan tangan kasih Tuhan melalui tangan dokter dan obat dan peralatan dan makanan. Sentuhan kasih Tuhan melalui sapaan-sapaan dari saudara-saudara kami. Dari keluarga yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kata-kata penguatan, ucapan-ucapan yang beri semangat dan sukacita kepada saudara-saudara kami dan keluarga dan jemaat Tuhan. Hiburkan Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Sebagaimana yang ternyata di dalam kehidupan kami karena kuat kuasa daripada firman Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sabar, kami boleh tekun. Biarlah kami saling menguatkan. Biarlah kami saling meneguhkan. Di antara putra-putri kami, orang tua, suami dan istri. Dan satu keluarga yang mengalami pandemi COVID ini. Karena kami tidak tahu dari siapa dan kapan itu terjadi. Dan tanpa kami sadari Tuhan pandemi COVID ini merajalela. Untuk itu kami berdoa juga untuk setiap masyarakat supaya sadar. Apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kami untuk pembatasan darurat. Itu adalah demi kesehatan kami. Demi kesejahteraan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan para kabinet, para menteri yang ambil bagian dalam penanggulangan pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para kesehatan, pelayanan, rumah sakit yang penuh rumah sakit. Bahkan juga tenaga-tenaga medis supaya mereka sabar, supaya mereka kuat. Supaya mereka sukacita melayani orang-orang yang sakit yang terbaring di rumah sakit. Demikian juga obat-obat dan peralatan untuk menolong penyembuhan, pemulihan kesehatan daripada saudara-saudara kami dan orang-orang sakit. Sekalipun di antara saudara kami yang berbeda suku, berbeda agama, kami mendoakan mereka Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan yang berduka karena sudah ditinggalkan oleh suami dan istri dan anak-anak dan orang tua yang mengasihi mereka. Betapa kami tahu Tuhan sudah banyak yang meninggal karena pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka. Hiburkan mereka Tuhan. Beri mereka sukacita dan pengharapan yang daripada Tuhan. Apa yang kami alami menjadi proses pembelajaran bagi kami bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan dan pemberian Tuhan. Supaya kami mensyukuri betapa berharga hidup sehat selama ini. Masayar gado wali Tuhan hanguluan hahipason nanile homuna salilingon songon gajang ni aka umur ni aka manami do inanami lansia. Napai hut pardalanan ningulu nami aka amanami nanami natua-tua nami lansia. Nama rumur nuang di partikian dang boy rap hami ali Tuhan margareja. Dang boy rap kami bersekutu seperti yang kami alami dalam 2 minggu ini Tuhan. Dan kami tidak tahu sampai kapan kami alami ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama doa syafaat daripada setiap jemaat, setiap umat. Setiap orang percaya secara khusus Tuhan kami berdoa. Lindungilah bangsa kami. Lindungilah negara kami. Lindungilah dunia ini Tuhan supaya memutus mata rantai pandemi COVID ini. Bahwa ini nyata Tuhan yang menjadi kekhawatiran dan tantangan bagi kehidupan kami. Tetapi firman Tuhan tetap mengalir. Firman Tuhan tetap diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan melalui streaming, melalui Zoom, melalui dan lain-lain. Supaya mempergunakan ilmu teknologi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bukan hanya ke dalam fisik, tetapi juga secara mental dan kerohanian kami terpengaruh Tuhan. Biarlah kami kuat berdiri teguh
biarlah kami tetap di dalam pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sudah merencanakan untuk perjanjian nikah dan pemberkatan nikah. Sehingga mereka harus mengundur dan menunda untuk hari-hari yang mereka putuskan secara bersama-sama. Kedua pihak, pengantin keluarga, pengantin pria dan perempuan. Dan keluarga-keluarga mereka yang sudah merencanakan perjanjian nikah dan pemberkatan nikah. Biarlah putra-putri kami tetap di dalam sukacita, tetap di dalam jalan Tuhan. Menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan yang sudah Engkau ikat di dalam janji pernikahan dan akan diberkati. Biarlah setiap orang tua dan keluarga kami Tuhan, inilah waktu yang terbaik untuk kami renungkan. Ternyata bukan rencana kami, rencana Tuhan. Tetapi biarlah kami senantiasa bercandar apa yang menjadi Tuhan rencanakan kepada kami. Sekalipun kami merencanakan, tetapi biarlah waktu Tuhan yang terbaik untuk putra-putri kami semua. Secara khusus untuk keluarga-keluarga yang sudah menunda untuk pemberkatan putra-putri kami di sini. Kami berdoa untuk Letda Mikael Raja Perdana Sitorus dan juga untuk Dr. Pega Kristina Pat Borusinurat dan juga untuk Charles Situmorang SH dan juga Dr. Desi Noparia Ambarita. Dan juga yang lain-lain yang sudah merencanakan untuk perjanjian nikah. Tetapi tertunda Tuhan. Biarlah mereka sabar. Biarlah mereka tetap tekun dan tabah menantikan waktu yang Tuhan berikan yang terbaik untuk keluarga-keluarga ini. Dan kami berdoa juga bersyukur Tuhan untuk anak yang Tuhan berikan yang lahir. Untuk keluarga Sandi Sepianto Habisan Simajuntak dan Bella Natalia Borusi Hombing. Dan juga untuk keluarga Joshua Partogi Utamaruan dan Maria Detasia Berutapea. Yang Tuhan titipkan anak kebahagiaan putra-putri mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak ini. Berkatilah ibu dan orang tua supaya mereka membesarkan anak ini dalam situasi pandemi COVID ini. Betapa banyak tantangan dan pergumulan orang tua pada saat ini kepada anak-anak kami. Di mana anak-anak kami dalam proses belajar mengajar dari SD, SMP, SMA dan bahkan mahasiswa yang masih proses daring. Kami tahu banyak pergumulan untuk anak-anak kami secara psikologis dan juga orang tua dan juga para guru dan dosen. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka tetap sabar, biarlah mereka tetap tekun untuk mengajar yang terbaik kepada anak-anak kami semuanya. Dan bahkan dalam pelayanan sekolah minggu, kami belum bisa untuk melayani pelayanan anak-anak sekolah minggu dengan tatap muka. Tetapi melalui streaming YouTube untuk anak-anak kami sekolah minggu dan remaja. Kami berdoa Tuhan berilah sukacita keceriaan untuk anak-anak kami sekolah minggu dan remaja dan pemuda. Supaya mereka tetap sabar dan tabah. Karena belum pernah mereka alami. Sebagaimana juga yang sudah kami rasakan kasih karunia Tuhan bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada masa kini anak-anak kami sekolah minggu dan remaja dan pemuda mengalami pergumulan-pergumulan karena pandemi COVID ini. Kami berdoa Tuhan, kuatkan iman para anak sekolah minggu remaja, supaya mereka tetap ceria bersama-sama dengan anak-anak yang lain, sekalipun melalui dengan multimedia atau mungkin dengan handphone dan WA. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi keadaan ekonomi karena pandemi COVID ini. Keluarga-keluarga yang mengalami putus hubungan kerja, atau mungkin dampak ekonomi daripada kehidupan pekerjaan daripada jemaatmu, supaya mereka tetap sabar, supaya mereka tetap tabah dalam situasi kondisi yang mereka hadapi pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan, dalam situasi keadaan kehidupan dari bangsa dan negara kami, jauhkan Tuhan dari maksud-maksud orang-orang yang mengganggu stabilitas bangsa dan negara kami. Supaya juga pemerintah kami tetap Tuhan
berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk mendatangkan damai sejahtera dan keadilan dan kebenaran. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri, dan anak-anak Tuhan yang ikut ambil bahagian, yang dipercayakan untuk duduk di dalam kabinet menteri pada saat ini. Engkau tahu Tuhan anak-anak-Mu, pakailah mereka Tuhan, urapi mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan, bisa bersaksi, bisa menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu dalam pelayanan kategorial dan juga wake-wake. Dan dalam satu resort ini untuk Menteng Jalan Jambu dan Menteng Atas dan Sukapura. Mungkin ada karena sakit penyakit, karena pandemi, atau mungkin karena sakit penyakit kelemahan tubuh dan sakit yang lain atau masa tua. Supaya mereka tetap di dalam kasih karunia Tuhan, mereka tetap di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Mereka boleh bersama-sama dengan keluarga dan anak-Mu, putra-putri mereka dan cucu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pergumulan daripada jemaat, pasangan keluarga muda yang tetap juga dalam pergumulan dan tantangan, betapa banyak godaan dalam situasi keadaan ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga muda, supaya mereka tetap setia saling mengasihi sebagai suami dan istri. Juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga anak-anak kami yang belum mendapatkan teman hidup, yang sudah berumur. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan indah pada waktunya, supaya mereka mendapatkan teman hidup yang sepadan, yang seiman. Sehingga mereka tetap di dalam pengharapan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sudah Engkau berkati, yang belum mendapatkan anak dan keturunan. Sebagaimana kerinduan daripada keluarga-keluarga yang membangun rumah tangga yang baru. Biarlah Engkau Tuhan menjawab doa dan permohonan kami, memberikan anak dan keturunan apa yang sudah Engkau berkati. Engkau berkati selama-lamanya, memberikan buah kandungan kepada keluarga-keluarga yang muda. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menunjukkan apa yang terbaik untuk putra-putri kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Supaya mereka tetap sabar dan tabah mencari dan menciptakan kerja apa yang boleh mereka kerjakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya pergumulan-pergumulan dan doa-doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Betapa banyak yang kami rindukan dan kami pergumulkan, pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga. Kau tahu Tuhan apa yang terbaik untuk kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami setiap pribadi dan keluarga dan gereja. Biarlah kami juga hamba-hamba Tuhan Engkau berkati Tuhan sama para pelayan tahbisan, para pendeta, guru jemaat dan Bible Pro dan diakones dan para sintua. Kami tetap ceria, semangat dan sukacita melayani di tengah-tengah pandemik ini. Kami tidak akan mundur. Kami tetap ceria untuk melayani apa yang bisa kami layani Tuhan. Untuk itu kami berdoa juga untuk program daripada gereja-gereja di tengah-tengah dunia ini. Program gereja HKBP secara khusus untuk pelayanan, untuk memikirkan masa-masa dari orang yang sudah pensiun, dana pensiun HKBP dan sentralisasi, dan juga program-program gereja HKBP yang lain. Bagaimana memberdayakan jemaat, bagaimana kami saling memberdayakan untuk keutuhan dan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dan berdiakonia. Biarlah kami Tuhan menjadi wujud pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi dengan perkataan dan perbuatan dan karya dan pekerjaan kami masing-masing adalah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi kesaksian akan firman Tuhan yang kami hidupi. Kami nyatakan dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.